Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka saling mengasihi dan akan menikah. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia memberitahu bahwa Allah akan memberkatinya. Kedatangan malaikat Gabriel itu pun membuat Maria khawatir. Tuhan menyertai engkau. Siapa orang ini? Dan apa arti salamnya? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Maha Tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku pun belum bersuami. Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Yusuf. Maria, kemarilah Maria. Yusuf, apakah kita bisa bicara sebentar? Tentu bisa ya Maria. Apa yang ingin kau bicarakan? Yusuf, aku tengah mengandung. Mengandung? Bagaimana mungkin? Siapa laki-laki menghamilimu, Maria? Tidak ada seorang laki-laki pun yang menghamiliku, Yusuf. Aku mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus? Bagaimana mungkin engkau bisa mengandung dari seorang Roh Kudus? Jangan berbohong, Maria. Siapa laki-laki yang menghamilimu? Aku tidak berbohong, Yusuf. Beberapa hari yang lalu, malaikat menghampiriku. Ia berkata bahwa aku tengah mengandung seorang anak laki-laki. Dan hendaklah anak ini kuberi nama Yesus. Aku masih belum bisa menerima ini, Maria. Berikanlah aku waktu untuk merenung. Baiklah, apabila begitu. Yusuf pun kesulitan untuk menerima berita bahwa Maria hamil.
Di satu sisi ia sangat mencintai tajam. Yusuf pun berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ya Tuhan, aku sangat mencintai Maria Tuhan. Hatiku ada padanya. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku tidak mau ia dipermalukan di depan banyak orang. Tapi apa yang bisa aku perbuat, Tuhan? Berilah aku petunjuk. Hai Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya itu adalah berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan seluruh umat dari dosa. Dan untuk menggenapi firman Tuhan yang berkata, seorang anak darah melahirkan Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Maria, aku harus menemui Maria. Pada saat itu, Kaisar Romawi membuat sebuah undang-undang bahwa setiap orang harus membayar pajak dan semua pria harus pulang ke kampung halaman mereka untuk didaftarkan bagi sensus Romawi. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ia pergi ke sana supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saat mendaftarkan sensus, Maria sudah hamil tua, ia harus segera bersalin. Ini baru sekali. Maria, bagaimana kondisimu sekarang? Apakah kamu merasa lelah? Apa ada yang bisa kubantu? Sepertinya sebentar lagi aku akan bersalin. Kita harus mencari tempat untuk melahirkan anak kita. Yusuf, lihat. Di sana ada penginapan. Sepertinya kita bisa menginap di sana malam ini. Mari kita ke sana.
Permisi. Ya, ada apa? Apakah ada tempat kosong yang tersedia bagi kami? Penginapan kami sudah penuh, tidak ada tempat di sini. Lagi pula, penampilan kalian sangat kumuh. Tidak cocok berada di tempat kami. Baiklah. Apabila begitu, kami pamit mencari tempat yang lain. Terima kasih. Ya, sana-sana. Pergi, dasar kumuh. Maria, lihat. Di sana sepertinya ada penginapan lagi. Mari kita ke sana. Permisi, Bu. Apakah masih ada kamar kosong di penginapan ini? Kami telah berjalan jauh. Istri saya sedang mengandung dan ia akan segera bersalin. Bau banget kalian. Nggak bisa. Penginapan kami ini penginapan bersih dan nggak kotor. Nggak cocok buat orang kaya kalian gini. Bau, kotor. Tapi kami minta tolong sekali, Ibu. Istri saya sedang mengandung dan ia akan segera bersalin. Bau banget. Tidak bisa. Udah, pergi sana. Cari penginapan lain. Sana. Baik, jika seperti itu kami pamit mencari penginapan lain. Sana. Yusuf, aku melihat sepertinya ada tempat penginapan untuk kita menginap malam ini. Di mana, Maria? Aku tidak melihatnya. Di sana, Yusuf, ada kandang domba. Kita bisa menginap di sana malam ini. Cek, tes. Yusuf dan Maria pun akhirnya memutuskan untuk menginap di kandang domba tersebut. Pada malam itu juga terdapat gembala yang sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang dekat Bethlehem. Seorang malaikat mendatangi mereka dan para gembala tersebut merasa ketakutan. Suara apa itu? Apakah kalian mendengarnya juga? Iya, aku mendengarnya. Suara apa itu? Aku jadi merasa takut. Teman-teman, lihat ada malaikat yang mendatangi kita. Hai, janganlah takut. Sebab hari ini aku datang untuk memberitakan kesukaan yang sangat besar untuk seluruh bangsa. Bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menemui seorang anak laki-laki yang dilapisi kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Baiklah, kami akan mendatanginya dan mengabarkan kabar baik ini. Kabar tentang kelahiran juru selamat itu pun terdengar di dalam keluarga kerajaan di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya kepada Raja Herodes tentang keberadaan sang juru selamat. Dimanakah dia? Raja orang Yahudi yang berlahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur.
Kami mau datang untuk menyembah dia. Benarkah apa yang kau katakan itu? Pergi dan selidikilah mengenai anak itu. Dan sesudah engkau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, agar aku datang menyembah dia. Maka pergilah orang Majus tersebut ke Betlehem. Dalam perjalanan mereka, orang Majus melihat bintang bersinar sangat terang. Dan mereka pun mengikuti arah bintang tersebut. Hai teman, lihat. Sepertinya bintang itu menunjukkan kita ke arah jalan yang tepat untuk menuju juru selamat. Mari kita ikuti bintang itu. Mari kita bergegas. Pada malam itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Di atas palungan. Gembala-gembala pun juga tiba di kandang domba tersebut dan melihat juru selamat telah lahir. Tidak lama setelah itu, orang Majus dari timur pun tiba. Bintang yang mengarahkan mereka pun tepat berhenti di atas kandang domba tersebut. Mereka masuk dan melihat juru selamat sudah lahir dan terbaring di palungan. Mereka sujud menyembah sang juru selamat. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memberikan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka pun bersorak-sorai. Tunggu kak. 1, 2, 3.
to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song employ. With fiddle and flute, repeat and play. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, terus. Ya, mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat penampilan permata kita dan anak KKR kita. Satu penampilan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus.